Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk membahas Asmaul Husna ini. Yang kali ini kita akan membahas Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yang terjemahannya yang maha yang maha mendahulukan ini seakar kata dengan qidam yang artinya Allah yang maha dahulu. Untuk membahas Al-Muqaddim ini akan lebih memahamkan kalau kita membahasnya itu dikaitkan dengan pasangannya yaitu Al-Muakhir. Namun di dalam pembahasan ini kita akan membahas Al-Muqaddim dulu. Nanti selanjutnya akan kita bahas Al-Muakhir. Dan untuk memahaminya mesti kita mengaitkannya dengan Al-Muakhir tersebut. Itu catatan pertama. Catatan kedua bahwa Asmaul Husna Al-Muqaddim ini merupakan isim fa'il yang terdapat di dalam hadis. Jadi di dalam Al-Quran terdapat dalam bentuk perbuatannya atau dalam bentuk fi'il. Nanti akan kita kutip dari Al-Quran, terutama surah Qaf ayat 28. Itu menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Allah terkait dengan sifatnya, dengan namanya yang indah Al-Muqaddim itu. Secara keseluruhan, baik dari Al-Quran, dari tafsirnya maupun dari Al-Hadis, terutama As-Sa'di dan Al-Wasid tafsirnya itu. Kalau hadis nanti akan kita ambilkan dari Al-Bukhari misalnya. Allah Al-Muqaddim adalah Dia yang mendahulukan. Apa maknanya mendahulukan? Ini mesti kita kaitkan dengan Al-Muakhir, bahwa Allah pada akhirnya nanti di Yaumul Akhir itu akan memberikan balasan. Nah, di dalam memberikan balasan itu, karena Allah itu hikmahnya tinggi, keadilannya tinggi, rahmahnya tinggi, Allah mendahulukan dengan memberikan hidayah terlebih dahulu kepada manusia. Tidak cuma memberikan hidayah yang langsung Allah berikan kepada manusia, tapi untuk memperkuat hidayah itu Allah mengutus para rasul. Rasul diutus untuk mengkonfirmasi, untuk mengokohkan apa yang sudah diperoleh dari hidayah Allah bagi setiap manusia.
Jadi sebelum memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan apa yang menjadi haknya, maka Allah mendahulukan dengan memberikan hidayah dan mengutus para rasul. Mengutus para rasul, memberikan kitabnya untuk diteruskan kepada manusia. Itulah Allah Al-Muqaddim. Di dalam surah Qaf disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tahtasimu ladayya. Allah berfirman besok di hari kiamat ini, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sedang sesungguhnya aku telah lebih dulu memberikan ancaman kepadamu. Salah satu materi muatan di dalam Al-Quran itu adalah ancaman. Ancaman itu diberikan sebagai bentuk Al-Muqaddim, bentuk perbuatan Allah Al-Muqaddim yang memberikan hidayah kepada makhluknya. Sehingga As-Sa'di misalnya di dalam tafsir As-Sa'di itu dijelaskan, ay ja'atkum rusuli bil ayatil bayyinat. Besok di hari akhir itu seperti apa? Para rasul itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa al-bayyinat, membawa penjelasan-penjelasan. Bahkan tidak hanya penjelasan yang dibawa oleh rasul itu. Rasul juga ditugaskan oleh Allah dalam risalahnya itu membawa juga wal hujajil wadihat, dengan argumentasi-argumentasi yang membuka, yang menjelaskan, memperkuat. Dan ada yang ketiga lagi, wal barahin as-sati'at, dengan bukti-bukti yang sesungguhnya manusia tidak bisa mengelak lagi. Semuanya itu diberikan supaya besok di hari akhir itu tidak terjadi perdebatan di hadapan Allah. Lu saya belum tahu dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Faqamat alaikum hujjati wangqata'at hujjatukum. Kalau Anda punya hujjah, punya argumentasi dengan apa yang dibawa oleh Rasul, argumentasi yang dibawa oleh Rasul itu kok sama, maka berarti pendapat Anda, pandangan Anda, hasil dari nalar Anda diperkuat. Sehingga ada kepastian hujjah yang benar itu seperti apa. Makanya doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya ditunjukkan arinal haqqa haqqa. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang hak itu benar-benar sebagai al-haq di mata saya juga. Itu akan terjadi kalau kita beriman kepada Rasul dan beriman kepada Al-Quran yang dibawa serta oleh Rasul dengan hujjahnya itu. Wa qaddamtum alayya bima aslaftum minal a'mali allati wajaba jazaohum. Dengan begitu, dengan Allah memberikan hujjahnya, keterangannya, juga penjelasannya yang sudah berlalu itu, amal Anda pada saatnya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Al-Wasid menjelaskan
Wal halu anni qad hadartukum ala alsinati rusuli min su'i akibatil kufri. Rasulullah itu di dalam penjelasannya melalui lisan beliau menjelaskan apa akibat buruk dari kekufuran itu. Juga di dalam doa yang dituntunkan oleh Rasul. Rasul doanya panjang, yang paling akhir adalah berbunyi, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Ampunilah ya Allah apa yang dulu saya lakukan ketika belum ngerti, bisa jadi itu, karena belum belajar apa Al-Quran, apa hadis itu. Wa ma akhartu, dan meskipun sudah belajar kadang-kadang kita lupa atau kita khilaf, baik yang dirahasiakan maupun yang diterangkan. Engkaulah Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. La ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, itulah penjelasan dari hadis. Maka permasalahannya adalah bagaimana meneladani Allah Al-Muqaddim itu. Berakhlak meneladani Allah Al-Muqaddim sesuai dengan inti Al-Muqaddim itu mendahulukan, maka akhlak kita harus mendahulukan sesuatu apa yang semestinya didahulukan. Mestinya, misalnya ketika kita mendidik anak, jangan ketika dia melakukan sesuatu buat yang pertama kalinya salah, lalu kita hukum dia. Tapi kita beritahu kesalahannya itu di mana. Jadi makanya pula di dalam hukum administrasi misalnya, orang memberhentikan seorang pegawai, seorang karyawan karena salah itu, harus meneladani Al-Muqaddim ini, harus ditegur lebih dulu. Dan ditentukan yang layak itu ditegur sampai 3 kali. Kalau sudah ditegur sampai 3 kali kok masih salah ya itu memang kelakuan. Karena kelakuan ya silakan Anda bisa putuskan untuk dibina atau diberhentikan. Itulah akhlak yang menjangkau sejak dari rumah tangga, dari diri kita sendiri maupun dari ketika kita telah menjadi pimpinan administratif. Selanjutnya, hal itu juga dikemukakan oleh surah Al-Hujurat yang bunyinya, saya ambilkan dari terjemahannya aja, yang intinya itu mendahulukan apa yang diperintahkan untuk didahulukan. Misalnya ketika pandemi seperti ini, apa yang kita dulukan untuk kita putuskan? Hifdzun nafas, memelihara kesehatan jiwa, atau kita mencari hal yang utama tapi dengan mengabaikan hifdzun nafas? Makanya kita mesti bisa mengerti mengapa kita tidak jamaah, mengapa kita tidak Jumatan. Karena jamaah dan Jumatan bisa diganti. Tapi untuk hifdzun nafas tidak bisa diganti. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di dalam berakhlak kita bisa mendahulukan apa yang semestinya, seharusnya didulukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.